Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ika Nahdia, Prodi Agribisnis semester 2, Fakultas Pertanian, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Mata perkuliahan Pendidikan Agama Islam 1 oleh dosen pengempu Bapak Khalisun Nasahi, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Dengan tema Kepemimpinan dalam Islam, submateri pengertian, konsep dan prinsip, karakteristik, dan yang terakhir kesimpulan. Memasuki materi pertama, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin diharapkan berpikir atau bertindak secara positif agar memberikan sumbangsi dalam pencapaian organisasi. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien yang diridhoi oleh Allah. Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal terjadi apabila di lingkungan organisasi, jabatan otoritas formal diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Kepemimpinan informal terjadi di mana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain. Beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam: 1. Khalifah, 2. Amir, 3. Imam, 4. Ra'i. Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad SAW. Amir artinya pemerintah, imam artinya pemimpin yang selalu ada di depan, Ra'i yang artinya mengembala, memelihara, mengarahkan, dan memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya. Memasuki materi selanjutnya, konsep dan karakteristik. Konsep kepemimpinan dalam Islam. Kata-kata pemimpin atau leadership merupakan muatan nilai seseorang yang mempunyai kapasitas khusus. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang pada dasarnya bermakna pengganti atau wakil. Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW sebagai berikut: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karakter kepemimpinan Nabi. Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul, yaitu pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat secara rinci sebagai berikut: 1. Sifat sidik, 2. Sifat amanah, 3. Sifat tabligh, 4. Sifat fatona. Sidik yang artinya jujur, sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya. Amanah, karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagai karakter yang dimiliki Rasul, yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Tabligh, menyampaikan wahyu. Fatona, cerdas. Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki kecakapan luar biasa dan kepemimpinan yang agung. Beliau adalah seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang.
urgensitas nilai-nilai sifat utama Nabi Muhammad SAW sebagai karakter pemimpin, yaitu manajer. Islam harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap manusia yang menginginkan kemuliaan, tidak sekedar di mata manusia tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, tidak dapat dihindari pasti membutuhkan orang-orang dalam menjalani hidup. Mustahil ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir, kesimpulan. Pemimpin adalah orang yang mempunyai kelebihan dari orang-orang lain. Sifat-sifat yang diidentikan oleh Rasulullah seperti sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona seharusnya dimiliki oleh seorang manajer. Inilah yang jarang kita dapatkan pada pemimpin kita saat ini. Seorang manajer tidak lagi berpegang pada kejujuran, yang lebih memilih berbohong asalkan mendapatkan uang dan jabatan. Seorang manajer, semua cara dihalalkan, prinsip keadilan diabaikan. Akibatnya timbullah keraguan akan bawahan terhadap atasan. Maka terjadilah kekacauan dan kerusuhan yang diakibatkan oleh jauhnya dari sifat kejujuran dan kebenaran. Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya. Rakyat memiliki tanggung jawab dan seorang pemimpin memiliki hak. Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh mendominasi yang lain, akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di tangan rakyat. Karena hakikat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Bila seorang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali ke. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.